Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Dan tema yang akan kita bahas sangat penting ya, karena terkait dengan aktivitas keseharian kita yang harus kita tata sesuai dengan pandangan Islami, yaitu kiat sukses menghadapi ujian berupa keluarga. Sebagaimana telah kita pahami bersama dalam banyak kajian bahwa salah satu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah memberikan fitrah kepada mereka. Salah satu fitrah itu adalah mencintai keluarga, ya, terutama anak-anak yang mereka lahirkan. Seorang menikah, melangsungkan pernikahan, memilih opsi untuk berumah tangga, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang agung ini, salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan anak keturunan. Dan anak adalah salah satu bentuk perhiasan kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan dalam surah Al-Kahfi. Ayat ke-46 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak, al-mal wal banun, harta dan banun, anak-anak itu adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Jadi sebentuk keindahan yang Allah Subhanahu wa taala memang telah berikan, karuniakan kepada manusia. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwa manusia memang bertabiat, memiliki tabiat mencintai istri dan anak-anak. Jadi sesuatu yang lumrah sekali seorang laki-laki, suami dalam hal ini kepala rumah tangga, mencintai istri dan anak-anaknya. Akan tetapi, ikhwafillah rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat dari salah satu kenikmatan dunia ini. Sebelumnya kita harus pahami kaidah ya, dasar dalam memahami bentuk kenikmatan duniawi. Ya, kenikmatan itu ada dua jenis. Ada nikmat yang mutlaqah. Nikmat jenis ini, yang pertama ini memang sejatinya, hakikatnya adalah kenikmatan, bahkan kenikmatan yang abadi. Kebaikannya dia tetap ya, tidak bercampur dengan apapun. Dia hakikatnya memang adalah suatu kenikmatan yang hakiki, yaitu nikmat iman wal Islam. Ya, ini nikmat yang mutlaqah namanya, nikmat yang mutlak sifatnya. Ada jenis yang kedua yang dalam kajian kita kali ini kita membahas yang poin kedua ini, yaitu nikmat yang muqayyadah namanya. Nikmat yang terikat. Dia sifatnya semu, ya. Nikmat kesehatan, nikmat kekuasaan, nikmat kekayaan, termasuk dalam yang tadi kita bacakan dalam ayat tadi, al-mal wal banun, harta dan anak-anak. Itu nikmat yang muqayyadah, dia terikat. Di satu sisi dia adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Di sisi lain, di saat bersamaan dia mengandung amanah besar yang harus ditunaikan. Manakala dia tidak ditunaikan, pada saat kenikmatan itu disalahgunakan, dia bisa menjadi ujian. Ya, bisa menjadi sesuatu yang berpotensi ya
menyebabkan seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala manakala tidak amanah dalam menjaga kenikmatan itu. Karena itu di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para orang tua bagaimana potensi bahaya yang terkandung pada kenikmatan yang disebut al-banun itu atau azwaj dan aulad di dalam surah At-Taghabun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh di antara istri-istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi adu. Allah nyatakan di dalam ayat ini dengan kata adu. Adu itu musuh. Di antara istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Dan Allah memperingatkan kita akan potensi bahayanya dengan firman-Nya fahdharuhum. Berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap mereka. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita hakikat dari kenikmatan yang salah satu kenikmatan yang kita sebut muqayyadah, yang dijelaskan oleh para ulama dengan muqayyadah tadi, bahwa ada potensi seseorang bisa terperdaya karena istri dan anak-anak. Makanya tadi dikatakan di satu sisi dia adalah kenikmatan yang tiada tara. Orang menikah itu sangat mendambakan punya anak. Ya, ada orang yang diuji tidak punya anak sampai beberapa tahun. Dan pasti semua orang yang menikah ingin mendambakan memiliki keturunan. Tetapi di sisi yang sama, di saat yang sama, dia juga memiliki potensi bisa menjadikan, ingat ya, dapat menjadikan seorang terperdaya. Sehingga mengabaikan banyak hal-hal yang wajib dia tunaikan, hal-hal yang fardu yang seharusnya dia tunaikan, ya, malah dia abaikan karena demi tanda kutip membela, menuruti kepentingan anak dan istri yang memperdayakan itu, yang menyelisihi syariah, ingat ya. Kemudian di dalam ayat berikutnya Allah mengingatkan kembali bahwa anak-anak bisa menjadi sumber fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguh harta dan anak-anak kalian adalah cobaan. Fitnah di sini adalah ujian atau cobaan bagi kalian, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Di dalam ayat ini ada satu pesan penting ya, bagaimana kaidah dalam menyikapi kehidupan di dunia ini dalam hal berumah tangga ini. Jangan sampai kecintaan seorang suami atau bapak dalam hal ini mendorong dirinya untuk memenuhi keinginan keluarga, dalam hal ini istri dan anak-anaknya, yang melanggar atau mengandung larangan syariat. Dan ini banyak sekali kita saksikan. Ya, kepala rumah tangga yang terjatuh pada kemaksiatan, yang melakukan perkara yang haram, ya, karena sebab tuntutan, ya, dorongan atau godaan dari istri dan anak. Ini ada sedang ramai ini beberapa bulan terakhir ini kasus-kasus tindak korupsi misalnya ya. Seorang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri pribadi karena sebab style, memenuhi gaya hidup istri, terutama istri dan anak-anak, yang mendorongnya untuk mengadakan barang-barang super mewah yang melampaui kebutuhan primernya. Yang terjadi apa? Banyak pejabat-pejabat ya, di banyak instansi kita tidak perlu sebutkan, kemudian menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri, untuk memenuhi gaya hidup style mereka itu, yang kita kenal dengan istilah flexing. Terbaru ini banyak diberitakan di media massa. Gaya hidup pamer, kemewahan. Terjadilah apa yang kita dengar, tindak korupsi. Dengan begitu mudah mereka menyalahgunakan kewenangan, memperkaya pribadi dengan berbagai cara. Orang kalau sudah berkuasa itu, mereka mencari celah itu, di mana aturan yang bisa mereka salah gunakan.
Jadi mereka membudayakan korupsi, melestarikan budaya korupsi dengan riswah, suap, sogok, dan beredarlah, ya kan, slogan-slogan kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah urusan masyarakat. Terjadilah apa yang kita sering alami dalam birokrasi di Indonesia, itu termasuk yang berbiaya tinggi. Karena urusan tetek bengek itu memperkaya kantong-kantong para pejabat di luar kewenangannya. Ini adalah salah satu bentuk fitnah yang nyata hari ini. Contoh lain, banyak orang tua yang tidak kuat, ya, sehingga memperturutkan apa saja keinginan anak dan pasangan hidupnya ini, sang istri, yang ya tidak difilter dengan saringan syariah itu, sehingga tidak peduli lagi hal-hal haram. Anak balita meminta dibelikan game, ya kan, produk teknologi yang sudah banyak ya dikeluhkan efek negatifnya oleh banyak orang tua, tetap saja dibelikan. Padahal sudah tahu negatifnya, tetap saja dibelikan. Sudah tahu dampak negatifnya begitu parah, tetap saja dituruti. Tidak bisa melawan, tanda kutip, rongrongan, ya, dorongan, tuntutan dari anak dan istri yang padahal sesungguhnya dia sudah ketahui menyalahi syariah. Kalau yang memang untuk tujuan edukatif, pendidikan, selaras untuk kebutuhan syariah, anak minta dibelikan mukena, anak perempuan silakan, itu sangat bagus. Anak laki-laki diminta masukkan sekolah yang berkualitas, sekolah Islami, silakan. Kalau mau bersusah payah, ya, untuk hal yang positif itu kita acungkan jempol, begitu seharusnya. Tetapi kalau tidak mampu melawan kemauan, godaan, rongrongan anak dan istri untuk hal-hal yang negatif, ini menandakan kelemahan dari sang kepala keluarga. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa bentuk permusuhan yang tadi Allah nyatakan di dalam surah At-Taghabun, permusuhan adu anak terhadap orang tua, adalah ketika anak itu menjadikan orang tua lalai untuk beramal saleh. Ketika orang tua terjatuh pada hal yang haram, ketika orang tua meninggalkan hal-hal yang fardu yang seharusnya dia lakukan, malah dia abaikan. Karena itu Allah menegaskan di dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum 'an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, ingat ini pesan Allah Ta'ala untuk kita semua, seruan untuk mereka yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Karena barang siapa yang melakukan hal demikian, maka faulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang merugi. Kenapa diberikan kenikmatan? Bukan untuk menambah kualitas atau mutu ibadah dan ketakwaannya kepada Allah, malah menjadikan faktor penyebab keterpurukan ruhaninya. Ini bahaya, menjadikan dirinya lalai, menjauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, menjelaskan, mereka yang menjadi fitnah bagi orang tua, anak-anak yang menjadi fitnah bagi orang tua adalah ketika memaksa orang tua untuk, misalnya, ini diberikan contoh oleh Imam Mujahid rahimahullah, memaksa orang tua untuk memutus silaturahmi, atau memaksa orang tua untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dikarenakan cinta sang orang tua, dalam konteks yang tadi kita bahas sejak awal dalam hal ini, karena kecintaan suami kepada istrinya atau kecintaan bapak kepada anak-anaknya itu, kemudian dia tidak kuasa untuk menolaknya. Ini yang disebut dengan adu, permusuhan yang Allah nyatakan di dalam ayat tadi.
Karena itu, ikhwah fillah rahimakumullah, hakikat al-mal wal banun, harta dan anak-anak ini, azwaj dan aulad, istri dan anak-anak sebagai ujian ini betul-betul harus kita pahami dengan tepat. Ya. Jangan sampai dia menjadi sesuatu yang memudaratkan. Tadi kita memberi contoh hal yang banyak terjadi dialami oleh para pejabat khususnya yang memiliki kekuasaan berpadu dengan tuntutan hawa, ya, gaya hidup pamer kemewahan. Kemudian bayangkan saja untuk membeli satu buah tas saja bermerek gitu, itu bisa mereka keluarkan 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah. Bahkan lebih. Banyak pejabat-pejabat yang ketika dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK beberapa waktu lalu, kita dapati di garasi mobilnya itu berjejer mobil-mobil sport yang harganya miliaran. Lamborghini, maaf ya saya nggak menyebutkan merek untuk mobil-mobil sport mahal sekali. Apakah mereka pakai setiap hari? Tidak. Apakah itu kebutuhan primer mereka? Itu bukan primer lagi, super kebutuhan lux. Apakah kalau tidak punya itu mereka mati kelaparan? Tidak. Jadi orang korupsi sekarang bukan karena kelaparan, bukan karena kondisi darurat, tapi karena untuk memenuhi hawa nafsu gaya hidupnya. Ini yang membahayakan sekali dan memiskinkan Indonesia dan bangsa Indonesia. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, kemudian bagaimana sikap seorang kepala rumah tangga dalam hari ini dalam menerima, ya, mendapatkan kenikmatan duniawi yang muqayyadah ini. Tentu sikap yang benar adalah sebagaimana kita mendapatkan kenikmatan secara umum, yaitu dengan mewujudkan rasa syukur yang benar, ya. Kenapa? Karena rasa syukur adalah tanggung jawab seorang yang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap mereka yang mendapatkan kenikmatan apapun bentuknya, wajib untuk terus-menerus menjaga kesyukurannya. Bukan sesekali bersyukur, terus-menerus. Ini kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kita banyak zikir. Dalam semua aktivitas kita diajarkan zikir. Sangat detail beliau mengajarkan kita. Silakan antum buka kitab-kitab azkar dan doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Setiap aktivitas kita diajarkan untuk berzikir. Dan di antara banyak yang kalimat zikir yang beliau ajarkan itu adalah kalimat tahmid. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Bangun tidur kita diperintahkan untuk mengucapkan tahmid. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan seterusnya. Setelah makan kita diajarkan untuk mengucapkan tahmid. Syukur ini adalah sesuatu yang fardu ain sifatnya. Terlalu banyak, sangat banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan banyak yang tidak kita sadari. Banyak yang kita tidak mampu ukur dengan takaran ukuran yang benar. Makanya pembiasaan mengucapkan zikir secara umum, pembiasaan mengucapkan tahmid itu penting sekali agar kita senantiasa menyandarkan hajat hidup kebutuhan kita dan menyandarkan segala bentuk kenikmatan yang kita miliki hari ini adalah kepada Allah, sang pemilik hakiki. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua kenikmatan yang kita miliki hakikatnya adalah dari Allah, pemberian Allah. Di saat Allah tidak berikan kepada semua manusia, banyak kenikmatan yang Allah tentukan kehendaki diberikannya kepada kita, tidak Allah berikan kepada banyak orang yang lain. Nikmat iman, nikmat Islam. Yang paling tinggi kan nikmat iman, nikmat Islam. Banyak orang yang hari ini masih tidak mengenal Islam, tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala.
nikmat kedamaian, itu kenikmatan. Nikmat kesehatan, berapa banyak saudara kita yang hari ini terbaring di rumah sakit, atau yang sedang beristirahat di rumah, belum pulih kondisinya karena sakit. Nikmat qanaah, menyikapi kehidupan dengan sifat qanaah, itu nikmat. Nikmat kesabaran, berapa banyak orang yang temperamen, emosional, sehingga segala macam keadaan kehidupan dunia dia sikapi dengan sikap yang salah, direspon dengan sikap yang salah, mendatangkan masalah satu demi satu. Nikmat keluarga, nikmat mengenal Islam, nikmat mengenal manhaj yang lurus, yang murni. Karena itu ikhwah fillah rahimakumullah, kesyukuran itu harus kita jaga. Dan orang tua seharusnya merealisasikan rasa syukurnya itu terhadap atau terkait nikmat al-mal wal banun, khususnya aulad dan azwaj tadi, dengan mendorong mereka, istri dan anak-anak, yaitu dengan mendidik mereka, mengenalkan ajaran Islam, mendorong mereka untuk menerapkan akhlak Islami, mencegah mereka, menasihati mereka dengan baik dari perilaku atau akhlak yang mazmumah, yang tercela, ya, yang terkait dengan ucapan lisan, terkait dengan tindakan perilaku yang tercela, termasuk hal itu. Itulah yang sesungguhnya bentuk dari penjagaan kita terhadap diri kita dan keluarga kita, yang Allah perintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Inilah ikhwafillah rahimakumullah, kiat atau cara yang benar dalam menyikapi kenikmatan duniawi berupa keluarga yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan di dalam banyak ayatnya tadi. Sehingga dengan demikian, manakala kita menerapkan kiat dan cara yang benar, ya, sesuai dengan pandangan Islam ini, maka kita pun akan selamat dari ujian fitnah atau cobaan berupa anak dan keluarga. Demikian ikhwah fillah rahimakumullah yang bisa kita bahas dan sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya serta menjaga kita, ya, dan keluarga kita untuk terus, ya, merealisasikan kehidupan yang islami dan menjaga dari segala macam bentuk ujian duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.